Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar teknologi informasi, di mana materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang transmisi data dan jaringan komputer. Baik, slide-nya saya akan tampilkan. Tentang transmisi data dan jaringan komputer. Nah, adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang transmisi data, analog, perangkat keras transmisi data, pengenalan jaringan komputer, dan tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, nanti mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan pengertian komunikasi dan transmisi data, mengetahui perangkat keras yang digunakan dalam transmisi data. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mengetahui keunggulan dan kekurangan penggunaan perangkat keras transmisi data. Nah, baik, kita mulai saja materinya. Transmisi data. Apa itu transmisi data? Transmisi data adalah sarana transmisi data digital atau analog untuk analog melalui media komunikasi ke satu atau lebih perangkat. Ini memungkinkan transmisi dan komunikasi perangkat di lingkungan yang berbeda. Point to point, point to multipoint, atau multipoint to multipoint. Jadi transmisi data dapat berupa analog atau digital, tetapi sebagian besar tujuan untuk mengirim dan menerima data digital. Jadi transmisi data ini juga disebut dengan transmisi digital atau komunikasi digital. Nah, pada proses pengiriman data dan mekanisme encoding dan decoding. Jadi encoding itu apa? Encoding itu adalah proses pengubahan data menjadi format yang diperlukan untuk sejumlah kebutuhan pemrosesan informasi. Antara lain apa? Nah, pertama, kompilasi dan eksekusi program, transmisi data dan penyimpanan dan kompresi atau dekompresi. Selanjutnya, pemrosesan data aplikasi seperti konversi file. Jadi seperti itu. Terus pengkodean data, pengkodean dapat memiliki dua arti. Pertama, dalam teknologi komputer ada pengkodean adalah proses penerapan kode tertentu seperti huruf, simbol, dan angka ke data untuk diubah menjadi sandi yang setara. Dalam elektronik, pengkodean mengacu pada konversi analog ke digital. Nah, selanjutnya decoding. Decoding itu adalah proses pengubahan kode menjadi teks biasa atau format apapun yang digunakan yang berguna untuk proses selanjutnya. Jadi decoding ini adalah kebalikan dari encoding. Jadi ini mengubah transmisi dan file komunikasi data yang dikodekan ke dalam keadaan aslinya. Selanjutnya analog. Analog ini penggunaan teknologi analog ini sangat simpel dan tidak akurat. Jadi perangkat analog selalu mendistorsi input dan menambah noise. Jadi perlu perangkat tambahan untuk meningkatkan kualitas sinyal analog. Apa perangkat tambahannya? Yaitu modular dan amplifier. Dan di sini bisa dilihat perangkat umum yang bisa digunakan sinyal analog, diantaranya ada sistem telepon model lama, terus radio AM, FM, terus stereo, televisi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya mengapa penggunaan transmisi analog menggunakan transmisi analog? Nah, yang pertama memang penggunaan transmisi analog ini adalah jauh lebih murah. Tentunya ya, jauh lebih murah, terus sepenuhnya memadai untuk transmisi sinyal suara. Nah, tingkat atenuasi yang lebih rendah,
terus transmisi jarak jauh, sinyal berosilasi bergerak lebih jauh dari arus searah. Terus yang selanjutnya, yang terakhir adalah untuk komunikasi jarak jauh. Jadi nanti ada kirim gelombang, terus ubah modulasi atau pembawaan untuk menyediakan data. Nah, selanjutnya kita masuk ke modem. Modem ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Memodulasi sinyal pembawa analog untuk mengkodekan informasi digital. Terus mendemodulasi sinyal pembawa seperti itu untuk mengkonversi kode informasi yang dikirimkan. Tujuan modem adalah untuk menghasilkan sinyal yang dapat ditransmisikan dengan mudah dan didekode untuk memproduksi data digital asli. Nah, selanjutnya modem juga didasarkan pada dua sirkuit. Yang pertama adalah untuk modulasi sinyal keluar atau modulator. Yang kedua, yang selanjutnya adalah untuk mendemodulasi sinyal yang masuk atau demodulator. Tipe modem ada konvensional, ada optikal, wireless, dial-up, full duplex modem, hub. Selanjutnya digital duplex modem. Ketika para engineer merancang cara untuk menggabungkan transistor dalam sirkuit terintegrasi. Data, audio, dan video dapat di-encode dalam bentuk digital. Nah, berikut ini ada contoh penerapan teknologi digital. Yang pertama, di dalam komputer itu semua informasi diawali oleh angka. Jadi memang sinyalnya kuat, dan di dalam komputer semua informasi itu diawali oleh angka. Terus internet ini menyediakan komunikasi digital dan perekaman digital televisi. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya sinyalnya akurat. Ya, jelas sinyalnya lebih akurat kalau digital. Sinyalnya dapat diperiksa untuk kesalahan, terus kebisingan atau gangguan mudah disaring. Selanjutnya berbagai layanan dapat ditawarkan dalam satu jalur, dan yang paling penting adalah bandwidth yang lebih tinggi. Jadi dimungkinkan dengan kompresi data. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah keuntungannya menggunakan digital. Nah, digital encoding, jadi aturan sinyal encoding akan menentukan bentuk sinyal listrik yang direpresentasikan angka 1 dan 0. Nah, banyak aturan perangkat yang telah diusulkan, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Di dalam skema encoding yang paling sederhana, level voltase tertentu mewakili satu nilai, dan voltase yang berbeda atau 0 itu memiliki nilai yang berbeda. Teknik digital encoding harus mempertimbangkan setidaknya aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah bandwidth kecil untuk memungkinkan banyak sinyal dikirim pada saluran komunikasi tertentu. Yang kedua, level DC itu rendah karena sinyal tinggi lebih dilemahkan dan sinyal harus bisa dikirim ke jarak jauh. Yang ketiga, karena banyak perubahan dalam tegangan untuk memungkinkan sinkronisasi antara pemancar dengan penerima tanpa penambahan informasi tambahan, tetapi dengan menggunakan perubahan level tegangan untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya, perangkat keras transmisi data. Ini ada namanya wire. Wire ini adalah jaringan komputer berkabel, wire network. Jadi wire ini merupakan jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media untuk transmisi data. Biasanya kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lain supaya berbagai komputer tersebut mampu saling bertukar
bertukar data atau terhubung dengan internet. Jadi ini ada ada beberapa bentuk kabel. Ada kabel cover twisted pair. Dan ini digunakan untuk mengirim data, voice dan video. Terdiri dari 2 kabel tembaga berisi berinsulasi yang diatur dalam pola spiral tertentu untuk meminimalkan interferensi elektromagnetik antara pasangan yang berdekatan. Ada 2 jenis kabel twister pair. Itu ada unsealed twister pair atau UTV, ada sealed twisted pair atau STP. Nah, jadi itu adalah kabel cover twisted pair. Ada yang selanjutnya adalah koaksial kabel. Ini digunakan untuk televisi kabel, LAN dan telepon. Jadi konduktor dalam yang dikelilingi oleh jalinan. Jadi kedua konduktor memiliki aksial pusat yang sama, maka istilah koaksial atau 2 versi yang bervariasi dalam diameter dan resistensi shield atau braid wire. Nah, perbedaan twisted pair dan koaksial kabel, yang pertama, twisted pair itu lebih murah. Yang kedua, terus twisted pair ini lebih fleksibel dan memiliki bobot lebih ringan. Twisted pair itu lebih mudah digunakan dan diinstal. Nah, kalau kabel koaksial ini memiliki bandwidth yang lebih tinggi. Terus kabel koaksial juga itu jauh lebih rentan terhadap gangguan daripada twisted pair. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya perangkat keras yang wire ini ada juga disebutnya light atau fiber optic. Nah, fiber optic atau serat kaca tipis ini membawa cahaya dengan encoding data light emitting diode atau LED atau laser. Ini menyuntikkan pulsa cahaya ke serat penerima peka cahaya atau transistor di ujung lainnya, menerjemahkan cahaya kembali menjadi data. Jadi jaket plastik ini memungkinkan serat menekuk tanpa putus. Ada jaket plastiknya ya di situ. Ini. Nah, selanjutnya ada wireless. Yang tadi wire, yang ini, dan ini yang kedua adalah wireless. Nah, kalau wireless ini jaringan komputer nirkabel atau wireless network disebutnya ya. Wireless network ini adalah jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Jadi pertukaran informasi atau data antar komputer itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi wireless ini adalah teknologi yang menghubungkan 2 perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Ya. Secara konseptual ini mirip dengan radio, TV, dan telepon seluler. Jadi data dikirim menggunakan gelombang elektromagnetik dapat melakukan perjalanan melalui dinding dan melalui seluruh bangunannya ini. Namanya gelombang radio. Nah, ini radio ini merupakan teknologi yang memanfaatkan gelombang radio untuk menyampaikan informasi, baik itu berupa suara, audio maupun gambar visual. Jadi tekniknya adalah dengan memodulasi gelombang energi elektromagnetik secara sistematis yang kemudian disebarkan melalui angkasa. Jadi modulasi gelombang ini dapat melalui frekuensi FM maupun AM atau amplitudo. Ya, keuntungannya gelombang radio yang pertama dapat melakukan perjalanan jarak jauh, terus lewati rintangan dengan baik pada frekuensi rendah. Kekurangannya apa? Kekurangannya ya dapat terganggu oleh motor dan listrik lainnya. Jadi kadang kalau ada motor atau listrik itu bisa nggak terganggu. Selanjutnya adalah microwave. Nah, ini microwave ini transmisi diarahkan dalam satu arah untuk mencegah orang lain menyadap sinyal. Jadi stasiun itu ditempatkan 30 km terpisah, terus membawa lebih banyak informasi daripada transmisi
RF atau frekuensi rendah. Jadi gelombang mikro tidak dapat menembus struktur logam. Jadi stasiun ini harus terlihat satu sama lain. Banyak perusahaan telepon jarak jauh menggunakan microwave sebagai media untuk transmisi mereka. Selanjutnya ini infrared. Jadi infrared ini menggunakan pemancar atau penerima transceiver yang memodulasi cahaya. Jadi transceiver ini harus saling berhadapan secara langsung atau melalui refleksi. Jadi infrared atau inframerah ini tidak menembus dinding. Jadi kalau kehalang dinding itu tidak akan tembus. Terus transmisi infrared ini menggunakan cahaya frekuensi yang rendah dan terbatas untuk area kecil, jadi contoh dalam satu kamar atau satu ruangan, dan tidak dapat digunakan di luar ruangan. Selanjutnya Bluetooth. Nah, teknologi Bluetooth ini dikembangkan oleh organisasi Bluetooth Special Interest Group atau BSIG. Ya. Jadi Bluetooth ini berguna untuk memindahkan data, video, dan audio dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jarak yang diperlukan Bluetooth untuk dapat berkomunikasi antara perangkat yaitu antara 1 hingga 100 meter. Ya, jadi sebuah perangkat Bluetooth itu dapat terhubung hingga ke 7 perangkat. Saat ini teknologi Bluetooth telah dibenamkan dalam banyak perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, handphone, dan lain-lain. Jadi versi Bluetooth yang paling baru yang dikenalkan pada 16 Juni 2016 itu adalah Bluetooth 5.0. Ini dirancang secara khusus untuk menyediakan komunikasi yang aman tanpa banyak gangguan. Itu fitur-fiturnya yang terdapat pada Bluetooth versi terbaru ini juga difokuskan pada teknologi IoT atau Internet of Things yang sedang berkembang. Contohnya adalah perangkat smartphone yang sudah menggunakan teknologi Bluetooth versi 5 ini adalah Samsung Galaxy S8, iPhone 8, iPhone 8 Plus, dan iPhone X. Selanjutnya atau wireless LAN technology. Jadi wireless LAN ini adalah jaringan di mana penggunaan mobile atau laptop itu dapat terhubung ke jaringan area lokal atau LAN melalui koneksi nirkabel atau radio. Jadi ini kelompok standar IEEE 802.11 itu menentukan teknologi untuk wireless. Jadi standar 802.11 ini menggunakan protokol Ethernet dan CSMA atau CA atau Carrier Sense Multi Access with Collision Avoidance. Jadi untuk berbagi jalur dan menyertakan metode enkripsi. Nah, itu adalah perangkat keras transmisi data. Tadi ada wire, ada wireless. Kalau wire itu menggunakan kabel, sedangkan wireless itu tidak menggunakan kabel tapi menggunakan gelombang. Nah, selanjutnya manfaat jaringan komputer itu apa? Jadi seperti yang sudah diketahui, jaringan komputer itu memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah manfaat jaringan komputer yang paling umum adalah memudahkan proses pengiriman data sehingga lebih cepat dan lebih efisien. Jadi selain itu, ada beberapa manfaat jaringan komputer, antara lain diantaranya satu untuk mempermudah komunikasi, proses komunikasi, ya. Jadi dengan menggunakan jaringan komputer, para pengguna akan saling terhubung dan menjalin komunikasi. Jadi proses komunikasi ini bisa melalui pesan gambar, teks, audio maupun video. Jadi jalinan komunikasi ini bisa dilakukan dalam negeri maupun ke luar negeri. Terus hemat biaya, jelas ya. Jadi manfaat jaringan komputer ini adalah hemat biaya. Dengan menggunakan jaringan komputer, pengguna tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk mencetak berkas atau menelpon dan lain-lain. Jadi itu selain itu juga
jaringan komputer juga ini memiliki perlindungan sehingga data yang dimiliki bisa terjamin keamanannya. Memeriksa kondisi cuaca atau meramalkan keadaan cuaca di kemudian hari, menampilkan video mengenai keadaan lalu lintas yang terjadi di saat tersebut, atau memeriksa saldo di bank, atau mengirim email, atau mendapatkan informasi kesehatan. Banyak sekali yang bisa dimanfaat dari jaringan komputer ini. Ya, jadi termasuk kita memposting nih berbagai foto, video, dan pengalaman yang kita alami dengan teman atau dengan seluruh dunia itu bisa melihat. Jadi itu adalah transmisi dan perangkat keras transmisi data. Nah, selanjutnya kita masuk ke exercise atau latihan. Nah, latihan, coba kalian isi latihan ini, jelaskan apa fungsi dari transmisi data. Yang kedua, sebutkan keunggulan dan kekurangan fiber optik dibanding dengan copper. Silahkan kerjakan. Ya, oke, terima kasih dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.